Shalom. Mari kita awali ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyaksikan, memperkatakan firman Tuhan yang menguatkan iman kami, iman kita sekalian. Yang terambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Mari kita teguhkan ibadah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini Engkaulah pertolongan kami. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan segenap hati untuk mencari wajah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan pagi ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai akhir. Ampuni segala kesalahan dan kelemahan kami, perbuatan, pikiran maupun perkataan kami yang jahat di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kami akan melangkah dengan kekudusan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Lawat kami sehingga kami merasakan dekapan kasih-Mu. Pada hari ini juga berfirman-Lah. Pimpin kami, ajar kami, supaya kami akan melangkah dari hari ke hari di dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini pun kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan. Tuhan, urapi lawat anak-anak ini. Ajar supaya tetap teguh di dalam imannya. Mereka akan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Amin. Berkati guru sekolah minggu sehingga menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan, ibadah ini kami awali dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum duduk mari kita berikan salam kiri kanan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan yang ke-8 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh kasih dan rahmat-Nya sepanjang 7 bulan terakhir kita sudah diberkati, disertai, bahkan dilindungi Tuhan. Amin. Boleh dong berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Terlebih kami boleh saat ini Tuhan merasakan karya salib-Mu Tuhan. Kami yang harusnya mati binasa oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, oleh kuasa kematian-Mu Yesus. Kami boleh beroleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja atas setiap kami pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Mari engkau yang percaya diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dengan berkat melimpah, berkat rohani jiwani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kau yang percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kita, katakan Allah Roh. Berkatakan dengan sungguh kepada Yesus. Kami rindu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Ubah setiap kami ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi dari awal, biar singer dan jemaat boleh pujikan Allah Roh Kudus. Amin. Kami rindu hadirat-Mu, menjamah setiap kami Tuhan yang hadir. Allah Roh, Jadikanku jamalah
Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kau yang hadir pada pagi hari sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah kudus Kau Yesus. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak ditinggikan. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kau bisa lebih lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bersemayam atas setiap pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kiata lama syaka ya lama syaka. Saat kau menyembah, roh Tuhan bekerja. Saat kau memuji Tuhan, roh Allah bekerja atas setiap kita. Percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Revival terjadi, pemulihan terjadi. Mari kau berkata-kata kepada Tuhan. Jangan kau berdiam. Sembah Dia Yesus. Sebab Dialah yang baik bagi setiap kita. Sepanjang hari-harimu Tuhan telah sertai, Tuhan telah jagai, lindungi, bahkan Tuhan telah memenuhi kebutuhanmu. Di dalam nama Yesus boleh lebih lagi sembah. Engkau bisa lebih lagi menyembah Tuhan. Kita dalam masyanda ya Rabbo. Kiri adalah mata kaya adalah Rabbo. Haleluya. Kiri adalah masande. Sakara masande kere mesaka. Haleluya. Shandabaya adalah masaka. Sampaikan seru doamu kepada Tuhan pada pagi hari. Dia hadir di tengah-tengah kita bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan. Apapun yang kau perlukan, dibutuhkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Kinara masyarakat. Saat ini kau yang datang dengan sakit persoalan, Tuhan sudah selesaikan. Kau yang sakit disembuhkan, kau yang terlemah dikuatkan. Kurabashaka, bisa lebih lagi menyembah Tuhan, bisa lebih lagi kau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kau Yesus Kristus Allah yang hidup. Oleh karya salibmu Tuhan, setiap kami diselamatkan. Oleh karya salibmu Tuhan, setiap kami beroleh hidup kekal. Kita lama syanda. Yes, kota masih. Mari kau pribadi lepas pribadi yang terbaik berikan kepada Tuhan. Shanda bayana lamo. Jesus Lord, Jesus Lord, we want to worship you. We want to worship you Jesus. Aku mau lebih lagi menyembah Kau Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Kita dalam shanda ya dalam lama-lama. Shanda ya lama. Kau Allah yang
percaya Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Menjamah setiap umat-Mu yang datang pada pagi hari Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang terbebani telah Kau berikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus. Orang percaya berkata, amin. Boleh dong sekali lagi bersorak-sorak panjang buat Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membinasakan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati katakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan berseru, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, dan memberikan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Amin. Atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Terpujilah nama Yesus sekarang kal selama-lamanya.
Boleh dong sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Yesus. Agung dan perkasa kau Tuhan. Ya. Oh haleluya. Sekali lagi mari kita pujikan dengan sungguh kepada Tuhan. Bahwa Dia Allah yang ajaib bagi setiap kita. Amin. Ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Mari angkat tangan bersama berkata, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan dengan iman. Amin. Ayah berkuasa memerintah selamanya. Yesus Raja mulia. Amin. Sekali lagi kita pujikan dengan sungguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Katakan, terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh sekali lagi angkat tangan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak dan berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Raja mulia. Dia Yesus Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, perbuatan bagi setiap kami. Ya, boleh dong berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita Kau Tuhan penuh. Katakan dengan iman. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. One, two. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, berkuasa, memerintah selamanya. Katakan dengan iman, Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Haleluya. Engkau Raja mulia bagi setiap kami. Boleh dong sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Engkau datang bagi kami Tuhan yang berdosa Tuhan. Engkau datang bagi kami yang sakit Tuhan. Engkau datang bagi kami yang lemah saat ini Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru Tuhan. Pagi hari ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Boleh dari awal kita berkata, ku bawa kepadamu. Mari Bapak Ibu nyatakan dengan sungguh kepada Tuhan bahwa inilah persembahanku yang terbaik Tuhan bagi Yesus. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui. Mari sekali lagi kamu undang Bapak Ibu bangkit berdiri, haleluya. Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukur
hatiku sebagai penyembah yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, mengalir di hatiku penyembahan yang harum dan sejati. Inilah penyembahanku Tuhan, ku sembah kudus Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Takkan pernah dengan lembut selain yang terbaik, yang harum Tuhan, yang harum dan sejati. Ya Yesus, Yesus ku terimalah. Yes Lord, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Katakan yang mengalir di hati. Katakan yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hati. Sekali lagi yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, mari 1-2 menit ini kita naikkan syukur kita. Kau Allah yang baik, Raja segala raja, Allah berkuasa atas hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami bawa sebagai persembahan yang kudus dan berkenan hanya bagi Yesus, hanya bagi-Mu. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan mendengar firman-Mu, berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Apapun yang hamba-Mu persiapkan Tuhan. Mari Roh Kudus Kau Allah berkuasa Tuhan. Ialah isi hati-Mu yang hamba-Mu sampaikan. 30 hingga 40 menit ke depan Tuhan, kami arahkan konsentrasi kami Tuhan hanya kepada firman-Mu Tuhan. Kami tundukkan setiap pikiran kami Tuhan dalam Engkau Yesus Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, amin. Tetap sehat. Semangat apa? Sukacita.
Ya Bapak Gembala Pembina katakan walaupun kondisinya tidak sehat tetap apa? Semangat dan sukacita. Karena kita tahu kekuatan kita bukanlah dari luar sana tapi dari Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Katakan kanan kiri. Kasih Tuhan itu luar biasa. Yes. Haleluya. Hari ini sesuai dengan tema yang diberikan pengajaran, saya bagian dari tim pengajaran juga taat di dalamnya. Komunitas yang didorong oleh kasih karunia. Ya, sebuah hal yang hari ini bulan ini adalah bulan pengajaran, kita mau belajar bagaimana pemuritan yang selalu menjadikan Injil Kristus sebagai pusatnya. Kita akan belajar tentang komunitas yang didorong oleh kasih karunia, diambil dari Ibrani 10 19-25. Tapi sebelum itu kita akan lihat hari-hari ini dan mungkin berita ini sudah Oktober 2023 saya dapatkan. Robot pendeta AI, bukan AI saudara, Artificial Intelligence, berikan khotbah untuk ribuan orang di Jerman. Yang hadir onsite 300, tapi yang online itu ada ribuan. Jadi hari-hari ini saya percaya bahwa ke depannya pendeta itu nggak bisa digantikan. Kalau firmannya mungkin bisa, tapi sentuhannya, doanya itu nggak bisa digantikan. Yang kedua, bagi saya nggak bisa digantikan adalah psikolog atau psikiater gitu ya, yang berikan dukungan konseling gitu ya. Apalagi pendeta yang bisa menjadi konseling itu sangat dibutuhkan pasti. Jadi hari-hari ini kalau bicara tentang AI, Artificial Intelligence, nggak bisa dipungkiri bahwa ini kemajuan teknologi yang nggak bisa dibendung, betul apa betul? Bahkan kemarin di LIP 2025 National Conference yang saya ikuti bersama teman-teman dari staf gembala di Malang, dikatakan bahwa Artificial Intelligence ini mau nggak mau, emang pendeta nggak boleh anti, mau nggak mau kita harus adaptif, tapi menjadikan itu bukan sebagai musuh tapi menjadi kita harus bisa menjadi adaptasi dengan kemajuan teknologi. Karena kita lihat bahwa kemajuan teknologi ternyata bisa jadi berkat dan bisa jadi kutuk. Berkatnya apa? Melalui online ya, hari ini firman Tuhan diberitakan di seluruh muka bumi. Ya, melalui ibadah online, melalui khotbah-khotbah, kita diaspora punya 1 Minute Gospel, ya, diberitakan terus dimanapun, betul apa betul? Ya, tapi kita sadar bahwa teknologi ternyata juga jadi kutuk. Karena orang apa? Orang menjadi merasa tidak butuh pendeta, merasa tidak butuh orang lain. Yang penting kan aku udah ibadah online, ya. Tapi itu menjadi dangerous ya. Ibadah hanya dipahami secara vertikal. Yang penting kan aku ibadah. Ya, personal, Allah dan diri sendiri itu bahaya sekali. Tanpa mempedulikan aspek horizontal atau komunal sesama komunitas. Kita sadar bahwa kekristenan tidak membuat kita menjadi superhero, superstar atau single fighter. Tapi kita sadar bahwa kita butuh sesama. Ya, katakan kanan kiri. Enggak rame, enggak ada kamu gitu ya. Aku butuh sesama gitu ya. Karena kita enggak bisa hidup sendiri. Karena kekristenan tidak bisa menjadi single fighter. Kita membutuhkan sesama orang percaya. Pilihan bagi orang Kristen hanya 2. Bertumbuh bersama atau mati sendirian. Jadi kita mau enggak mau kita butuh sesama. Makanya Bapak Gembala Sidang katakan kita ini kawan seperjalanan. Kita enggak bisa sendiri. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Saya pun hari ini kalau masih bisa pelayanan di tempat ini itu pun karena ada orang-orang yang menasehati, yang mendorong, mempercayakan gitu ya. Karena ada orang-orang di sekitar saya yang selalu memberikan motivasi gitu ya. Bahkan saya juga terus membaca buku dan segala macam untuk apa? Untuk terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita mau gak mau kita harus sadar bahwa dunia hari ini itu memaksa seakan-akan kita untuk jadi single fighter. Tapi hari ini kita harus sadar bahwa itu kurang tepat. Kenapa? Kita akan firman Tuhan ya. Kita akan baca firman Tuhannya, dasar kebenaran firman Tuhan. Kan untuk menghormati firman Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bergantian ayat yang ganjil ya, ayat 19,
Terusnya itu laki-laki atau pria. Ayat 20-nya para wanita kita akan baca bersama-sama, bergantian. Ayat 19, para pria, bapak-bapak, kita akan baca ke 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, telah membuka ke jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai apa? Kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Ayat 25 kita baca sama-sama, 1, 2, 3, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan dari 19 sampai 25 ini, mungkin kita akan lihat bahwa ayat 19 sampai 21 itu adalah kita lihat ya, ada yang namanya istilah bahasa Injil, di mana selalu firman Tuhan itu ada kalimat indikatif dan ada imperatif. Indikatif itu apa sih? Indikatif itu apa yang dikerjakan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat 19 sampai 21, di ayat 19 katakan gini, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ia membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Jadi kita sadar firman Tuhan itu selalu ada indikatif dulu, baru imperatif. Loh, apa maksudnya? Tuhan kita bukanlah Tuhan yang transaksional. Kamu lakukan kebaikan dulu, kamu taat dulu baru aku berkati. No. Tuhan kita Tuhan yang beda. Kita tahu ya bangsa Israel dikeluarkan dulu dari apa? Mesir, baru dikasih 10 perintah Allah. Ya. Jadi bukan kebalik, dikasih perintah dulu, kalau kamu bisa lakukan, aku keluarin nih, enggak kan? Ya, firman Tuhan enggak katakan gitu. Jadi pola indikatif dan imperatif ini selalu ada. Imperatifnya apa? Imperatifnya adalah ayat 22 sampai 25. Ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Yang vertikal dikatakan ini kepada Tuhan. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Keyakinan iman yang teguh. Yang saya tulis kuning, berbahagialah, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi ada respon kita. Ada imperatif apa yang kita kerjakan. Biasanya kita hanya membacanya ayat 22 sampai 25. Tapi kita lupa ada kalimat indikatif di depannya. Dan ini yang vertikal dan ini yang horizontal. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau membaca firman Tuhan selalu baca secara utuh. Bahkan Yesus pun sebelum melayani nih, Yesus belum melayani, belum melakukan apapun. Ketika dia dibaptis, apa yang dikatakan firman Tuhan dikatakan apa? Maka muncullah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus belum melakukan apa-apa. Perkenanan Allah sudah datang. Jadi sadarilah bahwa kita kalau membaca firman Tuhan jangan lihat perintahnya saja. Tapi kita harus ingat bahwa ada kalimat indikatif di mana Allah bekerja melalui Yesus Kristus yang memampukan kita untuk mengerjakan perintah. Jadi bukan hanya perintah, sadarilah bahwa semua perintah itu dikerjakan. Tapi terlebih dahulu Allah menunjukkan apa? Kasih setianya dengan mati bagi kita di atas kayu salib. Jadi kalimat perintah bukanlah sekedar perintah yang transaksional. Hari ini kita bukan menyogok Tuhan dengan Tuhan, aku udah taat loh, aku udah baca firman Tuhan loh, aku udah ibadah loh, aku udah perpuluhan nih, aku udah persembahan nih gitu ya. No, tapi kita harus sadar kenapa kita lakukan semua itu enggak salah. Yang kita lakukan adalah karena dorongan kasih Tuhan.
ada indikatif Allah sudah kerjakan dulu baru kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sadarilah ketika kita baca firman Tuhan ada perintah, pastikan di depannya ada kalimat indikatif. Karena apa? Manusia ini bobrok saudara. Kita ini penuh dosa. Bisa nggak melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita? Nggak bisa. Kita butuh anugerah. Makanya ketika kita membaca ayat ini kita harus sadar bahwa ada kalimat yang indikatif dan imperatif. Ya. Latar belakang dari konteks ini adalah menyingkapkan ketidakcukupan kurban-kurban perjanjian lama. Ya, dan menjunjung tinggi kurban Kristus sebagai penebusan dosa yang utama dan final. Ya, korban yang perjanjian lama apa sih? Hewan yang disembelih. Ternyata itu pun tidak cukup. Makanya Yesus harus datang, mengosongkan dirinya menjadi rupa seperti manusia. Supaya apa? Dia mati dan darahnya tercurah menebus setiap kita. Kitab ini membimbing umat beriman dalam perjalanan iman mereka, menekankan pentingnya komunitas, ketekunan, dan memperingatkan akan penghakiman yang akan datang bagi mereka yang menolak kasih karunia Allah. Jadi sadarilah bahwa ayat ini menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan itu yang menjadikan latar belakang. Ya, Kristus sebagai penebus dosa yang utama dan final, tidak ada yang lain. Jadi bukan iman pada Kristus dan perbuatan yang menyelamatkan, no. Cukup hanya iman saja. Kita hanya percaya kepada Yesus, Yesus tinggal dalam kita, Yesus yang di dalam kita melalui Roh Kudus itu yang mengerjakan semua perbuatan baik yang kita kerjakan. Ada amin saudara? Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 2 poin yang kita akan belajari hari ini. Yang pertama adalah Yesus korban yang sempurna. Katakan bersama, Yesus korban yang sempurna. Itu adalah dasar bersekutu bersama. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sadarilah bahwa kita bisa saling mengasihi, lihat kanan kirinya beri senyum gitu ya. Itu semua karena apa? Kasih Kristus. Halo, bisa nggak kita mengasihi tanpa kasih Kristus? Nggak bisa. Jadinya apa? Pengkerengan itu ya. Bahasa apa itu Pak? Bahasa Jerman itu ya. Pengkerengan itu ya. Jadinya apa? Puri-purian. Wah itu bahasa apa lagi itu Pak? Ya. Jadi kita jadinya marah-marahan ya. Hatinya gampang ceklek dan segala macam. Kenapa? Karena dasarnya manusia ini manusia berdosa. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah, tadi sekali lagi kita ini bobrok. Kita ini manusia berdosa. Makanya kita butuh anugerah untuk bisa melakukannya. Yesus itu korban yang sempurna. Dia sudah lakukan di atas kayu salib dan tidak ada lagi korban lainnya. Cukup Yesus Kristus saja. Sudah mati di atas kayu salib, dia nggak hanya mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia berikan kemenangan itu bagi kita. Jadi imam besar merupakan simbol mediator antara Allah dan umatnya. Sebagaimana para imam besar Israel dahulu mempersembahkan korban bagi seluruh umat Allah, demikian pula Kristus dengan karya penebusannya. Kita sadar bahwa korban itu bukan hanya tentang dia dan saya, melainkan dia dan kita. Katakan bersama, dia dan kita. Ya, bukan hanya setiap kita secara individual, tapi semua kita secara komunal. Dengan kata lain, ibadah bersama mengingatkan kita bahwa kita adalah satu umat perjanjian yang diwakili oleh imam besar agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kita disebut anak-anak Allah. Yesus yang sulung, kita ini apa? Saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini saudara di dalam Kristus. Makanya ada lagu, kau sahabatku, kau apa? Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Itu bukan hanya sekedar lagu, tapi kita sadar bahwa kasih Kristus kita jadikan karena anugerah, kita jadi saudara. Halo, sadar gak sih kita ini saudara? Kalau saudara berarti kita harus saling mengasihi. Amin, ada amin? Ya. Jadi kita harus sadar kasih Tuhan, ya God love you this much. Kasihnya udah mentok tok. Ya. Sudah dia lakukan yang terbaik bagi kita apa? Dengan mati di atas kayu salib. Ya, pengorbanannya sudah sempurna. Hukum kasih dilambangkan dengan salib, ya. Tadi kan kayu vertikal menandakan kasih kita kepada Allah. Kayu horizontal menggambarkan kasih kita pada sama. Ini seperti uang logam. Ya.
Bapak Ibu Saudara kalau lihat uang logam ada gambar, ada angka, betul? Nah kalau misalnya nemu uang logam yang hanya ada satu sisi aja, hanya satu sisi angka, gambarnya hilang. Kira-kira masih berlaku enggak? Enggak. Kenapa? Karena ya itu cacat, mungkin karena jatuh, keterlindas mobil, keterlindas bus, akhirnya satu gambar hilang. Kita nemu, kita tukerin, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Itu uang yang rusak. Nah sama dengan kasih, hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sama. Kita enggak bisa bilang, yang penting aku ke gereja, yang penting aku doa. Nek sesama, ya nanti. Nek mencekno, ya mencekno, aku enggak mau, enggak bisa. Kasih Allah dan kasih kepada sesama itu satu kesatuan, seperti uang mata uang. Kita enggak bisa bilang, aku hanya mengasihi Allah. Tapi kalau si orang itu, gak iso Tuhan, gak iso. Gak bisa. Suruh mengampuni, oh gak bisa Tuhan, aku hanya mengasihi Tuhan gitu ya. Gak bisa Saudara. Jadi mengasihi Tuhan, makanya kalau ada, saya selalu ngomong bahwa hitungannya apa sih kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita datang beribadah, ya lihat buahnya apa. Apakah dia jadi batu sandungan, apakah dia selalu gosipin kanan kiri, digosok semakin sip, atau dia jadi orang yang menyenangkan. Dimanapun orang itu berada selalu happy. Hey apa kabar gitu ya. Wah lama gak ketemu. Itu berarti menandakan bahwa orang itu penuh kehangatan. Nah dilihat saudara. Kalau orangnya rajin ke gereja. Ya rajin ke gereja tapi ternyata hubungan dengan samanya kurang baik. Perlu ditanyakan. Jangan-jangan ke gereja bukan ketemu Tuhan. Ketemu siapa? Satpam. Atau ketemu kebalikannya. Ketemu hantu. Ya kan? Karena apa? Kalau kita semakin ketemu Tuhan, kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kalau Dia aja mati bagi orang yang hina seperti kita, apalagi kita. Halo. Ini tentu bukan khotbah yang menyenangkan telinga kita, tapi kita harus sadar bahwa kasih love God and love people itu satu. Enggak bisa dipecah-pecah. Aku hanya mengasihi sesama. Kalau ke gereja ya nanti, enggak bisa juga gitu ya. Nggak bisa. Jadi itu satu kesatuan yang makanya kita bisa lihat dari buahnya ketika kita melihat hubungan dengan sesama. Yang kedua, persekutuan saling menguatkan bersama berpegang pada Kristus. Jadi kita sadar ya, tadi dasarnya adalah kasih Kristus yang sempurna. Yang kedua adalah persekutuan saling menguatkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tadi saya seperti dibicarakan di depan ya, kemajuan teknologi itu membuat orang kadang malas ke gereja. Podo ae kok, aku online kok. Tapi sadar gak sih kalau di online itu kadang kita bisa apa? Buat mie gitu kan, ya kan minum kopi sama denger online gitu kan. Bener apa bener? Ya kan? Kenapa? Karena saya juga dulu seringnya gitu ya. Makanya saya tuh gak suka online, kecuali terpaksa. Kalau benar-benar tubuh lagi lemah gitu. Saya selalu datang ke Diaspora Generation karena saya youth pastor. Kalau tubuh benar-benar lemah baru saya terpaksa harus bilang sorry saya gak bisa datang, saya online. Kenapa? Karena saya gak bisa nikmati online. Kalau ada orang yang bilang saya bisa menikmati online itu saya harus mempertanyakan, bener tak gitu ya. Kenapa? Karena jujur kita nggak bisa lihat kanan kiri, kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan ya secara langsung. Jadi jangan menjauhi diri dari pertemuan. Orang Kristen tidak mungkin bisa berpegang teguh pada pengharapan apabila mereka berjuang sendirian. Halo, kita nggak bisa sendirian. Katakan bersama, kita nggak bisa sendirian. Kesetiaan Allah merupakan pondasi pengharapan. Tetapi kekuatan untuk terus berharap dianugerahkan oleh Allah melalui persekutuan antar orang percaya. Sadari bahwa kasih Tuhan itu yang menyatukan kita. Lihat kanan kirinya lagi yuk. Halo gitu ya, kalau udah lama gak ketemu gitu ya. Wah saya seneng loh, wah wajahnya tambah cerah ya. Sehat Pak gitu ya, jadi kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja gitu ya. Ya itu lagu-lagu sekolah minggu yang kadang kita harus nyanyikan dengan pengertian bahwa hey
lihat wajahmu gitu ya. Ada kemuliaan Tuhan loh bro gitu ya. Ada sis gitu ya. Makin cantik gitu ya. Tapi kita harus sadar bahwa itu dilakukan bukan karena lip service tapi karena kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah Lego. Tahu Bapak Ibu Saudara Lego ya? Lego itu mainan kecil, betul? Dan ini terpecahkan rekornya 2000 sebentar saya baca. 2021 di Arab Saudi Saudara. Ini Formula One, bayangin segede ini itu 500.000 Lego yang kecil-kecil. Sebelumnya adalah Ferrari tahun 2019. Ya, jadi bayangin ini segede apa sih? Gede banget itu ya, 500.000 Lego. Tapi bayangin, Lego kalau sendirian bagus gak? Enggak, kotak toh, betul ya? Gewelek. Ya sama seperti bata merah ya. Bata merah kalau sendirian bagus gak? Ditaruh di tengah-tengah gitu bagus ya? Enggak, tapi begitu dibangun gitu ya, dikasih semen dan lain-lainnya jadi gedung seindah ini. Ya, itu ada istilah namanya Lego Principle yang dikatakan oleh Joy Bonavasio ya, katakan sama seperti Lego, kita menggunakan kasih untuk saling terhubung dengan sesama, punya kemungkinan yang tak terbatas. Kita lihat kursi-kursi yang kosong ini, ada kemungkinan yang tak terbatas. Ada orang-orang di luar sana yang perlu sentuhan tangan kita, karena kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ingat, love God, love people. Sadari itu sebuah hukum yang gak bisa dipisah-pisah. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sama seperti Bapak Ibu Saudara, kemarin saya ditraktir Pak Adam, soto apa Pak Adam? Saya lupa. Itu soto enak lah pokoknya ya di Surabaya, saya lupa namanya, nanti tanya Pak Adam. Itu soto enak Saudara. Nah kalau saya ke Surabaya lagi, saya pasti promosiin soto itu enggak? Pasti. Kemarin tuh saya ditraktir Pak Adam, soto paling enak gitu ya. Ditambahi ayam, wah ini udah ngiler semua, jam-jam siang. Enggak, tapi saya mau katakan, itu kita di endorse enggak? Enggak, tapi kita kenapa sih bisa bercerita? Karena kita ngalami, betul? Makanya kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita pasti rindukan teman kita, apalagi saudara kita yang udah lama gak ke gereja. Aku nemuin Tuhan Yesus. Kasihnya luar biasa di mana? Di Pondok Daud. Wah, ayo datang rame-rame. Ini loh penuhi kursi-kursinya. Halo. Amin, ada amin. Ini tugas apa? Tugas kita Bapak Ibu Saudara. Karena saya tugasnya di Malang. Kalau saya khotbah di Malang ya saya bilang tugas saya juga. Ya kan? Tapi karena Bapak Ibu Saudara dari Surabaya ini tugas kita semua. Makanya kalau kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam komunitas. Ada MK, Mesbah Keluarga, di mana kita bertumbuh. Tapi ingat, dasarnya adalah kasih Tuhan. Dasarnya bukan hobi, dasarnya bukan karena kesenangan. Hobinya suka mancing, kita bikin komunitas, bukan. Dasarnya adalah kasih Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan saya mau berikan kesimpulan, sebuah khotbah yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dalam kasih Kristus yang mendorong hidup berkomunitas dengan sesama. Ingat, pengorbanan Kristus adalah refleksi dari kasih Allah kepada dunia. Sebagai murid-muridnya kita dipanggil untuk hidup dalam kasih-Nya yang mendorong hidup kita bersekutu. Dalam komunitas Mesbah Keluarga menyatakan kesaksian kita kepada dunia. Ada Mesbah Keluarga, Bapak Ibu Saudara yang belum ikut, tergabung, yang merasa, saya tuh gak suka ikut Mesbah Keluarga. Karena saya tuh pemalu, ya. Atau saya tuh gak bisa terbuka, gitu. Saya tuh takut nanti saya terbuka digosipin keluar, gitu ya. Atau ada Bapak Ibu Saudara mungkin merasa, saya pernah punya pengalaman yang buruk. Halo Bapak Ibu Saudara, maka sadarilah bahwa ketika kasih Kristus itu menjadi dasar, kita tahu ada kelemahan orang di sekitar kita. Kita tahu ada saudara kita mungkin masih bergumul dengan sesuatu, mungkin dengan keuangan kah, mungkin dengan pekerjaan kah, mungkin dengan bahkan dosa pun. Kita sadar bahwa kesadaran kita akan dosa kita dan kasih Allah yang besar menjadikan kekristenan itu apa? Penuh
kasih. Ya Lukas 7:47 ini sebenarnya perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Dikatakan Yesus katakan sungguh kasihnya besar, ia menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit. Bapak Saudara, kalau sedikit cerita di Lukas 7 ini, minyak narwastu itu mahalnya minta ampun. Ya saya pernah hitung-hitungan tuh, saya pernah khotbahin itu sekitar 30 jutaan. Dan minyak narwastu itu dikumpulkan sama perempuan di sana untuk apa? Dipecahkan ketika menikah. Jadi ini sebuah hal yang sangat berharga, tapi dia mau pecahkan bukan di badan Yesus, di kaki. Kenapa? Karena dia merasakan pengampunan yang besar dari Yesus Tuhan. Halo, saudara-saudara bahwa setiap kita ini juga buruk. Saya juga punya kelemahan, saya manusia yang bobrok. Kesadaran akan Injil Tuhan itu menyadarkan dua hal. Saya percaya Bapak Gembala sudah pernah bagikan ini. Keberdosaan kita dan keberhargaan kita. Kita selalu sadar, aku ini orang berdosa. Tapi yang kedua, aku dijadikan berharga karena kasih Tuhan. Ingatlah bahwa gereja bukan showroom, ya, tetapi bengkel tempat orang rusak diperbaiki oleh Injil. Ada amin? Sadarilah bukan, kita semua ini gak ada yang baik. Kalau hari ini baik itu karena anugerah, amin. Kita ini bengkel, kita ini, saya pun juga ada pergumulan. Saya bukan manusia yang sempurna. Makanya Bapak Gembala katakan apa? Sempurna. Katakan sekali lagi, sempurna. Berubah. Prosesnya terus menerus. Sampai kapan ya? Sampai kita dipanggil dan masuk peti 2x1. Itu selesai gitu ya. Itu rumah kita udah jadi. Tapi selama kita masih hidup, kita masih diproses. Betul apa betul? Ya, jadi sadarilah bahwa gereja ini bukan showroom. Gereja ini bukan tempatnya semua orang baik. No. Kita tempatnya orang berdosa yang beroleh anugerah. Kita bengkel, di sini tempat bengkel yang rusak diperbaiki oleh Injil. Kesadaran akan kasih Tuhan menyadarkan satu hal ini. Saya tutup dengan satu kalimat yang saya sendiri kalau baca saya selalu nangis saudara. Karena saya tahu betapa berdosanya saya dan betapa anugerah Tuhan itu luar biasa. Menghadapi sesama yang jatuh atau bergumul dalam dosa, kita bisa berkata, yes kamu hari ini berdosa. Tetapi aku juga tidak lebih baik. Karena aku pun orang berdosa yang beroleh anugerah. Sadarilah bahwa kalimat ini kita bisa ucapkan ketika kita menghidupi Injil Yesus Tuhan. Kita sadar betapa kita ini berdosa, kita ini kotor, bahkan kita ini bobrok. Tapi anugerah Tuhan menyadarkan kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Ada amin saudara? Sebuah khotbah yang sederhana. Saya tahu jam saya belum bergetar saudara. Berarti saya khotbah mungkin hanya lebih dari, enggak lebih dari 30 menit. Tapi kita mau melakukannya itu. Saya minta pemusik naik dalam sebuah aplikasi yang sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Semua bangkit berdiri, kita mau maknai kasih Tuhan. Ada sebuah lagu yang lama sekali ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya diingatkan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan satu kali, terus kita mau berdoa bersama-sama, amin. Mengasihi lebih sungguh, yes Jesus, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, sekali lagi lebih, katakan mengasihi, oh Yesus, mengasihi lebih sungguh, mengasihi Yesus, mengasihi lebih
lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara, sebagai aplikasi dari kita mengasihi sesama, mari Bapak Ibu Saudara lihat kanan kiri. Saya minta yang perempuan dengan perempuan, yang pria dengan pria, saling mendoakan. Bisa 2, 3, mungkin yang suami istri bisa berpisah dulu sementara. Tanya satu doa, apa yang mau didoakan Pak? Apa yang mau didoakan Bu? Mari yang di belakang mungkin pria-pria bisa saling mendoakan. Tanyakan, apa satu pokok doa saja yang mau saya doakan? Bisa bertiga, berdua yang di belakang. Ya. Mari singer nyanyikan dengan lembut. Mengasihi, kami rindukan Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa bisa kembali ke tempat. Mungkin kita diingatkan Tuhan, ada satu nama atau 2 nama yang mungkin sudah lama kita nggak lihat di gereja ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara diingatkan, mari hari ini kita mau doakan bersama-sama. Kita mau lepaskan kasih Tuhan. Kalau kita tahu ada yang sakit, kalau kita tahu ada yang kecewa sama Tuhan, kalau kita tahu mereka undur dari Tuhan, mari kita doakan hari ini. Ada nama-nama yang diingatkan Roh Kudus, mari doakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Tuhan, nama-nama itu Tuhan. Kembali beribadah Tuhan. Ya Tuhan. Kembali merasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus. Jesus, Jesus. Terima kasih. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kau mengasihi Terima kasih dia, Tuhan. Terima kasih mengasihi Yesus. dia, Tuhan. Bersyukur Tuhan. Oh Rapasyaka Baram aja Tuhan. Bawa setiap dia datang. Kami rindukan Tuhan. Kursi-kursi yang kosong Tuhan, dipenuhi kembali Tuhan. Bukan tugas para pendeta, bukan tugas para pelayan saja, tapi tugas kami Tuhan. Ya Tuhan. Untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Dalam MK-MK yang ada Tuhan,
Kami rindukan pertumbuhan untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan darah Yesus sempurna bagi kami. Karena Kau mengasihi kami yang berdosa, maka tugas kami, kasih itu memampukan kami juga mengasihi sesama kami Tuhan. Mari katakan sekali lagi, mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Benar Tuhan. Kiranya firman-Mu terus meneguhkan, menguatkan setiap kami. Firman-Mu mengajarkan supaya kami peduli terhadap setiap saudara-saudara kami. Mari Tuhan, pimpin setiap keadaan kami Tuhan. Biarlah semakin hari semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Berkati Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani Bapak Pendeta Dimas. Setiap keadaan, apa yang dilakukan dikerjakan. Kiranya Tuhan terus memimpin, menyertai, bahkan menambah-nambahkan hikmat, akal budi, sehingga pekerjaan dan pelayanan yang dilakukannya semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Gembala, Pembina, Bapak Pendeta Sudi Dharma bersama dengan Ibu. Kiranya Tuhan terus pimpin, Tuhan sertai, bahkan Tuhan urapi sehingga pekerjaan pelayanan boleh senantiasa terus dapat dikerjakan dengan baik. Demikian juga Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Erlangga bersama dengan istri. Kami yakin dan percaya seluruh keluarga diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Sehingga setiap pelayanan, pekerjaan yang dilakukannya, Tuhanlah yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, seluruh interdenominasi, kiranya bersatu bergandengan tangan dalam penjangkauan jiwa. Semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk DSCM Surabaya, DSCM Malang, bahkan DSCM di berbagai tempat di negeri kami ini Tuhan. Semuanya dalam pimpinan kuasa-Mu, para hamba-hamba-Mu yang telah Kau tetapkan untuk menjadi koordinator, untuk menjadi gembala. Kami yakin Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus mengalir atas mereka. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, penjangkauan jiwa, semuanya dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Bapa, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Kami menyerahkan Tuhan saat ini buat saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah iman, yang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Persoalan pekerjaan, persoalan tempat tinggal. Tuhan, kami hanya bisa berseru, berharap, dan memohon belas kasihan-Mu
ketika kami sungguh-sungguh berseru berharap kepada Engkau Tuhan, kami yakin pertolongan Tuhan terjadi, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap keadaan kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi berbagai persoalan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya akan mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Kami teringat pembangunan NICC terus berjalan. Kami yakin dan percaya itu oleh pertolongan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan. Biarlah pembangunan ini dapat terselesaikan dengan tepat. Sehingga pada saat perayaan Natal boleh dipakai dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa datang, banyak jiwa diselamatkan. Semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan saat ini keadaan negeri kami Tuhan. Kami menangis untuk keadaan negeri ini Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan, negeri ini dalam otoritas-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan keadaan negeri kami. Engkau sanggup memulihkan. Yesus, tolonglah Tuhan. Jamah setiap hati pemimpin negeri kami. Biarlah ada pertobatan, ada kesungguhan hati untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, mengerjakan tugas-tugas mereka, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Apabila ada di antara mereka yang saat ini dengan tidak sadar telah melakukan berbagai persoalan, berbagai keruwetan di negeri ini, Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan mereka. Kami percaya Tuhan, ketika mereka sadar, mereka kembali bertobat, mereka boleh mengerjakan segala sesuatu untuk kemajuan negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah mendengar setiap seruan doa kami. Sebentar, kami umat-Mu akan memberi persembahan yang kami berikan, baik perpuluhan, baik persembahan untuk diakonia, baik persembahan khusus, apapun bentuk persembahan itu. Ketika kami memberikan dengan tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Sebentar, kami akan tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya,
serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Mari kita mendukung baik pendidikan, pengajar, dan sarana belajar sekolah Kristen Shining Star dengan menjadi sahabat Shining Star. Taburan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening BCA 44831244590 atas nama Yayasan Sejahtera Kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, gereja mendapat kesempatan sebulan sekali melayani di Lapas Porong. Bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu karena kuota hanya untuk 10 orang. Untuk jadwal pelayanan dan pendaftaran, dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari kita dukung dan doakan pelayanan dan penginjilan tim misi dari Pos PI Kembang Kuning di Makam Mataram setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Semarak Kemerdekaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, DSJM Surabaya mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya Jalan Sehat di hari Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk Jalan Sehat, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri di meja asyir saat ibadah raya Minggu. Dan kupon akan dibagikan pada saat hari pelaksanaan, serta akan diundi. Siapa tahu Bapak Ibu beruntung mendapat puluhan hadiah yang menarik. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah syukur yang akan disertai dengan pengibaran bendera. Jemaat diharapkan mengenakan pakaian bernuansa merah atau putih, atau dapat juga mengenakan pakaian adat. Ada 3 hadiah yang menarik bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan dress code atau pakaian terbaik. Mari ajak seluruh keluarga, rekan, dan sahabat untuk bersama-sama memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Klinik Sejahtera, Minggu 10 Agustus 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Johan Setiawan dengan topik Trend Autologics Exosomes untuk Estetika dan Wellness. Time to Share, Senin 11 Agustus 2025 bersama Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SEMSC dengan topik Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma, Jumat 22 Agustus 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Kelas pengajaran dapat juga diikuti melalui Zoom meeting ID 83371042732 passcode pengajaran. Mari kita dukung dan doakan pertemuan misi raya tahunan keluarga besar DSJM Indonesia dan Amerika. Pertemuan misi ini diadakan di DSJM Malang pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 9 sampai 11 September 2025 dengan biaya per orang sebesar Rp500.000 dan dapat ditransfer melalui rekening BCA 3850594367 atas nama Indrawati atau Winardi. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini Minggu 10 Agustus 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Pondok Daud, gereja akan melayani baptisan air terhadap 2 jiwa, Grace dan Gabriel. Shalom Bapak Ibu, saya menambahkan hanya 2 saja pengumuman. Satu untuk fellowship PAW tanggal 15 jam 6 sore dan juga saya mengundang Bapak Ibu ya ini yang saya undang, bisa gabung ke PW. Contohnya tadi Mbak Rina juga Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga mau semua terlibat dalam pelayanan. Oh ya, gak tak tutupi ben ketok. Nah, yang kedua, slide kedua. Ya, ini titipan dari panitia karena Pak Kendi dibawa. Yang pertama,
jamnya itu hari Sabtu tanggal 16, jamnya jam 6 pagi. Ini pernah kita lakukan, diapresiasi penatua Pak Adi. Nah sekarang ditambah lagi Pak ya hadiahnya, BD atau One katanya. Kunci nih. Ya, terus ini saya sampaikan yang mau ikut itu harus mendaftar ya, ada listnya. Jadi jangan sampai tidak mendaftar karena nanti kan diundi. Mudah-mudahan enggak panitia tok Pak ya yang dapat kayak dulu. Dikomplain saya soalnya, kok panitia tok yang dapat? Ya rezeki ini ya Pak ya. Nah, jadi minta tolong yang mau hadir di list ada di bawah anak-anak remaja. Berikutnya tanggal jam 9 itu ada tanggal 17 hari Minggu tetap kita beribadah tapi ada disertai pengabaran merah putih, dress code pakai baju adat atau merah putih. Yang menarik dapat door prize. Saya nggak tahu door prize-nya apa, mungkin bisa tanya ke Pak Adi. Sorry ya Pak, mumpung gak ono kembali. Ya, oke, itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib. Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih buat setiap kami yang boleh ibadah pada pagi ini. Kami bersama-sama berjumpa denganmu ya Bapa. Kami boleh memuji menyembahmu, kiranya pujian penyembahan kami menyukakan hatimu. Bahkan firman Tuhan sudah kami terima. Dan saatnya kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri. Di mana kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau Tuhan telah membukakan tingkap di langit untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu, percaya imanmu dan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pada engkau masuk, diberkati pada engkau keluar, diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan dengan Roh yang kudus yang menyertai, melindungi, berkati dari sekarang hingga merantau hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.